Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu pada mata pelajaran pada pagi hari ini, yaitu biologi. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu minta salah satu dari kalian bersedia memimpin doa. Oke, nah sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, materi kita pada pagi hari ini yaitu fungi. Nah, sebelum kita melaju ke materi, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, yaitu menjelaskan ciri-ciri umum divisio dalam gendong fungi. Nah, yang kedua itu menjelaskan dasar pengelompokan fungi. Yang ketiga, menggambarkan struktur tubuh jamur dari berbagai golongan. Dan yang keempat itu membedakan berbagai golongan jamur berdasarkan ciri-ciri morfologinya. Nah, Ibu harapkan kita dapat mencapai tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Nah, lanjut ke materi. Nah, di awal tadi Ibu sudah menjelaskan materi kita pada pagi hari ini yaitu fungi. Nah, ada yang tahu apa itu fungi? Iya, fungi. Nah, fungi itu jamur ya. Jadi jamur itu bisa kita temui biasanya pada roti atau pada tempe. Nah, Ibu lanjut ke materi. Nah, materi kita pertama pada pagi hari ini yaitu ciri umum fungi. Nah, ada yang tahu ciri-ciri umum fungi di sini? Oke. Jadi ada beberapa ciri-ciri umum pada fungi. Nah, Ibu jelaskan yang pertama itu ciri umum yang pertama itu eukariotik. Nah, adapun sifat lainnya dari jamur yaitu eukariotik. Eukariotik itu memiliki membran inti. Nah, itu ciri pertama. Ciri kedua yaitu tidak berpigmen. Jadi ciri umum yang kedua pada fungi itu atau jamur itu dia tidak berpigmen. Yang ketiga dinding sel. Nah, ada apa dengan dinding selnya? Jadi ciri-ciri selanjutnya membedakan jamur dengan tumbuhan dapat dilihat secara anatomi. Tumbuhan dan jamur ini memiliki perbedaan pada penyusun dinding selnya. Nah, dinding sel tumbuhan tersusun atas selulosa dan sementara dinding sel jamur ini tersusun atas kitin. Ciri umum yang keempat yaitu heterotrof. Nah, heterotrof ini artinya tidak bisa membuat makanannya sendiri. Jadi jamur di sini tidak bisa membuat makanannya sendiri atau heterotrof. Nah, yang kelima yaitu uniselular dan multiselular. Jadi ciri umum yang kelima itu struktur tubuh jamur pada umumnya ini bersifat multiselular, yaitu terdiri atas banyak sel. Nah, meskipun begitu ada juga kelompok jamur yang sifatnya uniselular atau terdiri atas satu sel. Nah, ciri umum selanjutnya yaitu atau yang terakhir yaitu reproduksinya. Jadi dia bereproduksi secara seksual dan aseksual. Jadi itu tadi materi yang pertama yaitu ciri umum pada jamur atau fungi. Nah, materi kedua, materi selanjutnya itu struktur tubuh fungi. Nah, struktur tubuh fungi ada beberapa struktur tubuhnya. Ibu jelaskan yang pertama ya, itu hifa. Nah, pada dasarnya struktur jamur ini terbentuk dari komponen yang disebut hifa. Nah, hifa ini adalah struktur menyerupai benang halus yang tersusun dari dinding berbentuk pipa. Nah, dinding ini menyelubungi membran plasma dan sitoplasma hifa yang mengandung organel eukariotik.
yang kedua yaitu septa. Nah, septa ini adalah sekat atau pembatas pada hifa. Nah, septa ini memiliki ukuran besar yang dapat dilewati ribosom dan mitokondria. Namun, pada film Zygomicota, hifa ini tidak bersekat. Nah, hifa tanpa sekat disebut dengan hifa senositik. Jadi ingat ya, hifa yang tidak bersekat itu disebut dengan hifa senositik. Nah, septa pada jamur ini memiliki pori yang cukup besar, sehingga organel sel dapat mengalir dari sel ke sel lainnya. Nah, ada beberapa jenis jamur. Nah, hifa ini tidak memiliki sekat yang disebut dengan hifa asepta. Nah, hifa ini merupakan massa sitoplasma yang panjang dan mengandung ratusan hingga ribuan nukleus yang disebut dengan hifa senositik. Nah, struktur tubuh fungi yang ketiga ada miselium. Nah, hifa pada jamur dapat bercabang-cabang. Nah, yang nantinya akan membentuk jaringan yang disebut miselium. Nah, miselium ini yang akan membentuk jalinan hingga terbentuknya tubuh buah seperti pada jamur merang. Nah, miselium ini memungkinkan jamur untuk mengabsorpsi nutrisi lebih banyak. Sebagian miselium ini berdiferensiasi membentuk alat reproduksi yang fungsinya menghasilkan spora. Nah, disebut dengan miselium generatif. Selanjutnya yaitu Haustoria. Nah, pada jamur bersifat parasit, hifa jamur ini mengalami modifikasi menjadi Haustoria. Nah, hifa jenis Haustoria ini berfungsi untuk mengangkut zat hara atau makanan dari substrat karena hifa khusus ini mampu menembus jaringan substrat. Nah, pada ujung Haustoria dapat menembus jaringan inang dan mengabsorpsi nutrisi dari inangnya. Oke, selanjutnya itu dinding sel berkitin. Nah, struktur tubuh fungi terdiri atas sel eukariotik yang tersusun oleh dinding sel yang mengandung zat kitin. Zat kitin ini tersusun atas polisakarida, sifatnya kuat dan fleksibel. Nah, zat kitin jamur ini memiliki struktur yang sama dengan zat kitin pada arthropoda. Namun, konsentrasi zat kitin pada keduanya ini memiliki perbedaan. Oke, jadi itu tadi materi mengenai struktur tubuh fungi, yang mana ada hifa, ada septa, ada miselium, Haustoria, dan dinding selnya berkitin. Nah, Ibu lanjut lagi pada materi selanjutnya yaitu cara hidupnya. Jadi sebelum Ibu menjelaskan mengenai cara hidup jamur, dari kalian ada yang ingin bertanya? Oke, tidak ada pertanyaan ya, jadi Ibu lanjut. Cara hidup jamur. Nah, materi selanjutnya itu cara hidup. Seperti yang disebutkan di atas tadi, fungi itu atau jamur ini bersifat heterotrof, yaitu mendapatkan makanannya dari organisme lain. Nah, cara atau jenis makhluk ini mendapatkan nutrisi dibagi menjadi 3, yaitu saprofit, parasit, dan simbiosis mutualisme. Yang pertama, Ibu jelaskan yaitu saprofit. Nah, saprofit artinya jamur ini memperoleh zat organik dari sisa-sisa organisme mati. Contohnya seperti bangkai hewan. Nah, dalam ekosistem, saprofit ini berfungsi sebagai dekomposer. Contohnya itu adalah jamur kuping yang tumbuh di batang kayu yang sudah mati. Selanjutnya, cara hidup yang kedua yaitu sebagai parasit. Nah, jadi jamur parasit ini adalah jamur yang memperoleh zat organik dari organisme hidup untuk mengambil nutrisi. Jenis ini memiliki sifat khusus yang disebut Haustoria. Jadi dia itu hidupnya sebagai parasit pada organisme lain.
Nah, yang ketiga cara hidupnya itu simbiosis mutualisme. Nah, terakhir jamur yang menjalani hubungan simbiosis mutualisme ini mendapatkan nutrisi dari organisme lain, tetapi mampu memberikan keuntungan bagi organisme pasangannya. Salah satu contohnya adalah kerak, lichen, dan mikoriza. Jadi sama-sama menguntungkan, yaitu simbiosis mutualisme. Yang satu untung dan yang satu juga untung. Itu disebut simbiosis mutualisme. Oke. Materi selanjutnya itu klasifikasi jamur. Nah, berdasarkan spora seksual yang dihasilkan, kingdom fungi ini diklasifikasikan menjadi 4 filum, yaitu ada Zygomicota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Oke, Ibu bahas yang pertama yaitu Zygomicota. Jadi Zygomicota ini merupakan jamur yang sporanya berdinding tebal. Adapun ciri-ciri klasifikasi jamur ini adalah yang pertama, hifanya ini tidak bersekat sehingga mempunyai beberapa inti atau senositik. Nah, tadi yang kedua, dapat berkembang biak melalui reproduksi seksual dengan membentuk sigospora. Nah, jadi dia itu melakukan reproduksi seksual dengan membentuk sigospora serta melalui reproduksi aseksual dengan membentuk spora, neospora serta bagian tubuhnya membentuk rhizoid. Contoh dari Zygomicota yaitu Rhizopus stolonifer. Biasa yang tadi Ibu jelaskan di awal yaitu tumbuh di roti, dan Rhizopus oryzea yaitu jamur pada tempe. Oke, materi yang kedua. Yang kedua yaitu Ascomycota. Nah, Ascomycota ini adalah kelompok fungi yang hifanya bersekat. Tadi yang di awal itu tidak bersekat. Nah, Ascomycota ini bersekat sehingga di tiap sel hifanya berintis satu. Salah satu keunikan dari kelompok ini adalah terdapat alat pembentukan spora yang disebut ascus. Nah, kelompok ini dapat berkembang biak baik secara seksual dengan membentuk ascospora maupun aseksual dengan membentuk conidia. Contohnya itu ada pada ragi, yaitu Saccharomyces cerevisiae dan Sarcosipa sp. Oke, jadi filum yang ketiga yaitu Basidiomycota. Nah, Basidiomycota ini merupakan kelompok fungi yang hifanya bersekat, sehingga di tiap sel hifanya ini berintis satu. Nah, pada umumnya kelompok ini berkembang biak secara seksual dengan membentuk basidiospora yang terletak di permukaan basidium. Tetapi Basidiomycota juga ini bisa bereproduksi secara aseksual, yaitu dengan membentuk conidia maupun chlamydospora. Contohnya itu pada jamur merang. Nah, filum yang keempat yaitu Deuteromycota. Nah, Deuteromycota ini merupakan kelompok jamur yang tidak memiliki atau belum diketahui reproduksi seksualnya, sehingga Deuteromycota ini biasanya berkembang biak hanya secara aseksual. Oleh karena itu, Deuteromycota ini disebut juga sebagai fungi imperfecti, yaitu fungi yang tidak sempurna karena reproduksi seksualnya belum diketahui. Nah, Deuteromycota ini biasanya melakukan reproduksi aseksual dengan membentuk conidia. Nah, secara umum kelompok ini hifanya bersekat dan hidup secara saprofit dan parasit. Contoh dari Deuteromycota yaitu Hypomycetes. Nah, jadi itu tadi penjelasan mengenai fungi yang Ibu jelaskan tadi, mulai dari apa itu fungi, ciri-ciri umumnya, struktur tubuhnya, apalagi tadi cara hidup fungi, serta klasifikasi. Nah, klasifikasinya tadi itu ada menjadi 4 filum, yaitu Zygomicota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Oke, karena kalian sudah paham terkait pembelajaran yang Ibu tadi jelaskan,
Sebelum itu, Ibu akan mengakhiri kegiatan pada hari ini dengan kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Jika ada salah-salah kata dan kekurangan dalam pembelajaran kali ini, Ibu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Oke, karena kalian sudah minggu paham ya terkait pembelajaran yang Ibu karena kalian sudah paham terkait pembelajaran akan mengakhiri kegiatan pada sebelum itu Ibu akan mengakhiri kegiatan pada hari ini dengan kalimat dan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Jika ada minta maaf dan kekurangan dalam pembelajaran kali ini, Ibu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pembelajaran selanjutnya. Sampai ketemu di minggu depan ya. Pembelajaran selanjutnya. Minggu depan ya.